Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arlan Gimnaster Kusnadi, NIM 206121008, kelas PBI 3A. Ingin mereview materi dari kelompok 1 dengan tema konsep dasar profesi, pengertian dan karakteristik profesi. Terma profesi. Profesi berasal dari kata Latin profession, yaitu sebuah vow atau janji, kaul atau sumpah, sebuah deklarasi kepercayaan yang dibuat oleh yang bersangkutan. Menurut Daniel R. Cockburn tahun 1994. Awalnya, istilah ini digunakan dalam sosiologi, yaitu sebagai an occupational value that was important for the stability and civility of social system. Menurut Julia Everett, pada dekade 1970 sampai 1980-an, istilah ini dan istilah terkait profesional, profesionalisme dan profesionalisasi dipandang sebagai ideologi kesuksesan. Berbagai institusi dan asosiasi profesional menggunakannya dalam rangka mempromosikan dan sekaligus memproteksi kepentingan-kepentingannya. Makna profesi. Profesi adalah suatu pekerjaan yang memerlukan expertise atau keahlian, responsibility atau tanggung jawab, dan corporateness atau kesejawatan. Menurut Julia Everett, profesi sebagai a generic group of occupation based on knowledge or technical and research. Menurut Kathy A. Lippert dan Roy V. Lippert, kategori pekerjaan yang berbasis pengetahuan yang biasanya diperoleh melalui pendidikan atau latihan keahlian. Sedangkan profesi dalam dunia modern, menurut Kathy A. Lippert dan Roy V. Lippert, kelompok profesional still dominate our world, menjadi semacam kebutuhan dan keperluan bagi masyarakat dewasa ini. Semua orang seakan berlomba-lomba menjadi orang yang profesional, dan sejalan dengan itu didengungkan agar manusia meningkatkan profesionalismenya. Telah melahirkan kebingungan, mengingat diobrolnya istilah ini dalam kehidupan modern. Karakteristik yang diberikan kaum profesional menjadi berbeda satu dari yang lainnya, karena berbeda penekanan dan perspektifnya. Karakteristik profesi menurut pandangan ahli. Menurut Ahmad, pada tahun 2001 ada 5 karakteristik dari profesi, yaitu praktisi. Jadi contoh praktisi. Nomor 1, pekerjaan intelektual, yaitu menggunakan intelijensia yang diterapkan pada problem dengan tujuan untuk memahaminya dan menguasainya. Nomor 2, pekerjaan saintifik, yaitu berdasarkan pengetahuan yang berasal dari sains. Yang ketiga, pekerjaan praktikal, artinya melalui teori akademik tetapi dapat diterapkan dan dipraktikkan. Yang keempat, terorganisasi secara sistematis, adanya organisasi profesi dan standar bagaimana cara melaksanakannya sehingga mempunyai tolak ukur keberhasilannya. Yang kelima, pekerjaan altruisme, pekerjaan yang berorientasi pada masyarakat yang dilayaninya, bukan pada profesionalisme. Menurut Sonny Kerat tahun 2000, ada 6 karakter profesi menurut filsafat. Yang pertama, adanya keahlian dan keterampilan khusus untuk dapat menjalankan pekerjaannya dengan baik. Yang kedua, adanya komitmen moral yang tinggi yang dituangkan dalam bentuk aturan yang menjadi pegangan bagi setiap orang yang mengemban profesi yang bersangkutan. Nomor 3, orang hidup dari profesinya sehingga menjadi identitasnya. Ia menjadi dirinya berkat melalui profesinya. Yang keempat, adanya pengabdian kepada masyarakat yang lebih didahulukan daripada kepentingan pribadinya sebagai sikap profesional. Yang kelima, ada izin khusus untuk menjalankan profesinya dengan tujuan melindungi masyarakat dari pelaksanaan profesi yang tidak memadai, surat izin, sumpah, kaul, atau pengukuhan resmi dikeluarkan negara atau dari kelompok organisasi bidang bersangkutan melalui pengujian dan pemeriksaan seksama. Yang keenam, menjadi anggota dari suatu profesi. Organisasi profesi ini yang memberi izin profesi dan semacam polisi moral yang menindak anggotanya yang melanggar kode etik profesinya.
Menurut Sulistyo Basuki, tahun 1998 terdapat 9 kriteria profesi menurut sosiologis. Yang pertama ada pengetahuan profesi, yang kedua ada keterampilan profesi, yang ketiga ada pengetahuan tentang masyarakat, yang keempat yaitu melalui pendidikan tinggi, yang kelima tanggap terhadap masalah klien, yang keenam pendekatan multidisiplin dalam masalah sosial, yang ketujuh kolaborasi dengan profesi lain, yang kedelapan bekerja dengan etika, dan kesembilan keputusan didasarkan kode etik. Menurut Rohman Wahab, ada 14 karakteristik profesi. Yaitu pada guru, yaitu rasa melayani pada masyarakat, pengetahuan dan keterampilan di atas kemampuan orang lain, aplikasi riset, teori dalam praktik, membutuhkan waktu yang panjang untuk pelatihan spesialisasi, adanya kontrol terhadap standar lisensi dan persyaratan masuk, otonomi dalam membuat keputusan tentang bidang pekerjaannya, bertanggung jawab terhadap tindakan yang dilakukan dalam memberikan pelayanan, komitmen terhadap kerja dan layanan yang diberikan, membeli organisasi yang bersifat otonom, organisasi profesi yang memberikan penghargaan atas prestasi individu, kode etik profesi, tingkat kepercayaan publik yang tinggi atas kinerjanya, mendapat prestise atau penghargaan ekonomi yang tinggi. Kesimpulan dari review ini, profesi berbeda dengan pekerjaan. Di dalam sebuah profesi terdapat unsur pendidikan tinggi, mencakup teori dan praktik, keberadaan organisasi profesi, kode etik profesi, dan komunikasi profesi. Sekian video dari saya.